మూర్తి గారు, మూర్తి గారు, మేడం. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah serta berkah untuk sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Uniki. Film ini menceritakan tentang kisah seorang wakil hakim yang mendadak mendapat serangan secara brutal oleh seorang yang misterius. Hal tersebut membuat mantan kekasihnya datang dan membantunya. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Kebahagiaan keluarga kecil dari kepala desa di salah satu desa Godavari hancur berantakan ketika mereka harus tewas ditabrak oleh seorang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu membuat putri yang ditinggalkan merasa sangat sedih. Sementara di tempat lain, Abi yang menikmati kesendiriannya di puncak gunung karena Taka terpaksa meninggalkan tempat itu dan kopinya setelah mendapatkan telepon dari salah seorang temannya. Kabar pemukulan secara brutal terhadap Subalaksmi yang merupakan ketua kolektor Godavari menjadi topik utama di semua pemberitaan. Ia dipukuli oleh orang misterius hingga menyebabkan Subalaksmi dirawat dan mendapatkan perawatan yang serius dari pihak dokter. Subalaksmi yang baru saja sadar dari masa kritisnya terdiam dan mengingat masa lalunya hingga ia bisa menjadi seperti ini. Subalaksmi yang tinggal di desa kecil bersama keluarga kecilnya merasa bahagia karena mendapatkan kabar kalau ia diterima menjadi kolektor di kota. Hal itu membuat ayahnya sangat bangga atas pencapaian Suba sekarang. Ramul membawa putrinya mendatangi rumah-rumah keluarganya untuk memberitahu tentang keberhasilan Suba di posisi ini. Semua keluarga merasa senang mendapatkan kabar yang menggembirakan ini. Mereka berdoa bersama-sama untuk kesejahteraan Subalaksmi. Subalaksmi mulai mendatangi kantor barunya. Ia disambut baik oleh semua karyawan yang sudah menunggunya. Subalaksmi tidak menyangka ia bisa menduduki jabatan ini. Namun, di hari pertama ia menduduki jabatannya, ia didatangi oleh Raffi kaki tangan MLA bernama Raffi yang ingin menekan Subalaksmi menjadi kaki tangan MLA seperti kolektor lain. Raffi juga meminta Subalaksmi menyetujui pembelian tanah yang MLA inginkan sambil memberikan berkas-berkas yang telah ia bawa. Tapi dengan tegas, Subalaksmi menolak dan langsung meninggalkannya. Hal itu membuat semua karyawan yang ada di ruangan itu senang dan mengagumi ketegasan yang dimiliki oleh Subalaksmi. Subalaksmi terdiam ketika mendengar nama Abi laki-laki yang selama ini masih mengisi hatinya. Lamunan tentang masa lalu Subalaksmi pun terhenti ketika dokter datang untuk memeriksa lagi keadaan Subalaksmi. Tak lama, Abi datang ke rumah sakit dan melihat keadaannya dari luar jendela tanpa mau menemuinya langsung. Abi meninggalkan rumah sakit dan mulai mencari tahu pelaku yang telah memukuli wanita istimewanya itu. Ia mulai mengumpulkan surat kabar yang pernah menuliskan berita tentang sepak terjang Subalaksmi dan kebaikan-kebaikan yang selama ini disebarkan olehnya. Bersama bantuan Ajay, ia mencoba mencari tahu tentang kasus ini. Namun sejauh ini ia belum bisa menemukan titik terang tentang pelakunya.
Sekarang mereka mendatangi kantor Subalaksmi untuk memeriksa rekaman kamera pengawas yang telah terpasang di ruangannya. Abi bersama Ajay menemui Puja, seorang karyawan yang pernah mendapatkan pelecehan di tempat kerjanya kantor wali kota. Mereka mendengarkan penjelasan dan cerita Puja semuanya saat ia dicoba dilecehkan. Subalaksmi menolongnya dan mempermalukan atasan Puja di hadapan karyawan-karyawan lain. బాధ ఎక్కువ ఇదే మాట కొట్టి కూడా చెప్పొచ్చు. Setelah mendengar semua cerita Puja, mereka mendatangi atasan Puja di kediamannya. Mereka merasa khawatir kalau atasan Puja merasa dendam kepada Subalaksmi. Mereka pun meminta beberapa keterangan darinya. Ia malu dan mengakui di hadapan Abi dan Ajay atas perlakuan buruk yang pernah ia lakukan. Tapi ia tidak mengakui terlibat dalam pemukulan yang diterima oleh Subalaksmi. Abi dan Ajay meninggalkan tempatnya. Namun Abi masih ragu dengan apa yang telah ia terima dari atasan Puja tersebut. Abi dan Ajay mulai mencari tahu di Fakar, seorang kontraktor yang pernah berselisih paham dengan Subalaksmi. Namun saat di halaman kantor, mereka melihat seorang anak kecil dan kakeknya tengah mengadu dengan petugas kolektor di tempat itu. Abi dan Ajay mencoba mendekati mereka yang gelisah menunggu kabar kebaikan dari Subalaksmi. Mereka menceritakan kalau Subalaksmi yang telah menyelamatkan hidup mereka. Seorang cucu dan kakeknya pernah menemui petugas kolektor untuk mengadukan masalah pada petugas kolektor sebelum Subalaksmi menjabat. Namun, tak satu pun yang peduli. Hingga saat Subalaksmi muncul, mereka menjelaskannya langsung kepadanya. Hal itu didengar oleh Subalaksmi yang langsung mengunjungi desa mereka. Subalaksmi pun menyelidiki cerita dua orang itu, kemudian tahu kalau MLA memasok bibit palsu untuk tanaman mereka hingga mereka selalu gagal panen dan menyebabkan penyakit pada diri mereka serta kematian yang semakin meningkat. Subalaksmi dengan kekuasaannya menutup pabrik benih palsu yang dimiliki oleh MLA Ferdi Reddy. Hal itu membuat warga menjadi senang karena mereka bisa menikmati hasil panen mereka dengan baik dan menolak penjualan paksa tanah kepada MLA. Subalaksmi terus mendapatkan tekanan dari anak buah Ferdi Reddy untuk membuka kembali pabrik yang ia tutup. Subalaksmi sama sekali tidak menghiraukan mereka. Namun setelah kejadian itu, anak buah Ferdi Reddy dengan kejam membakar desa kakek tersebut hingga semuanya hancur terbakar. Subalaksmi yang saat itu harus kembali ke desanya untuk mengikuti kegiatan keagamaan menjadi sedikit gusar saat tahu keadaan desa kakek tersebut telah terbakar habis. Ia mempercepat waktu kunjungannya di desanya, kemudian melanjutkan kembali perjalanannya untuk melihat keadaan desa tersebut. Mereka merasa sedih dan menceritakan semua yang menimpa mereka saat melihat Subalaksmi datang. Subalaksmi mencoba menenangkan mereka saat mendengarkan mereka tentang kehilangan rumah-rumah tersebut. Setelah sedikit membuat mereka tenang, Subalaksmi meninggalkan mereka. Namun di perjalanan kembali ke kediamannya, mobil yang ia tumpangi mengalami mogok. Supir dan pengawalnya mencoba mencari bantuan, namun saat mereka pergi meninggalkan Subalaksmi seorang diri, Subalaksmi merasa takut, kemudian mencoba mencari supir dan juga pengawalnya. Tanpa sadar, ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam hutan. Ia mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Ia terus melangkah, namun tiba-tiba ia dihantam bagian kepalanya dengan sosok misterius. Tidak sampai di situ, Subalaksmi pun dipukuli olehnya. Ia yang menggunakan topeng dan penutup tubuh berwarna merah terus menyiksa Subalaksmi tanpa bisa memberikan perlawanan oleh Subalaksmi. Ia diseret dan dipukuli menggunakan tongkat hingga saat ia ingin dihabisi, tiba-tiba warga datang membantu Subalaksmi dan membuat pelaku melarikan diri. Kedua warga itu mengakhiri ceritanya pada Abi dan Ajay setelah mereka mengakui membawa Subalaksmi ke rumah sakit untuk memberikannya pertolongan dari medis. Subalaksmi yang telah sadar mau ditemui oleh Abi dan Ajay di ruangannya.
Kecurigaan besar mereka jatuh kepada Ferdi Reddy yang mereka rasa dendam dengan apa yang dilakukan Subalaksmi kepada mereka. Hingga tiba-tiba Ferdi Reddy datang untuk menjenguknya. Ia mengatakan sama sekali tidak melakukan pemukulan tersebut, walaupun ia merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Subalaksmi pada pabrik yang di bawah kekuasaannya. Mereka terdiam mendengar penjelasan yang diberikan Ferdi Reddy kepada mereka. Ferdi Reddy meminta mereka percaya, kemudian pergi meninggalkan ruang perawatan Subalaksmi. Sesaat Ferdi Reddy telah pergi, Ramya, seorang karyawan yang bekerja di kantor Subalaksmi, menelpon untuk memberikan rekaman kamera pengawas yang pernah mereka minta. Tapi tiba-tiba suara Ramya menjadi seperti tertekan dan terancam. Ia meminta tolong pada Abi hingga tiba-tiba suara ketakutan itu menghilang dan menjadi suara pelaku yang memukuli Subalaksmi. Ia tetap mengancam Subalaksmi untuk menghabisinya. Mendengar hal itu, baik Subalaksmi, Abi, dan Ajay khawatir hal buruk akan menimpa Ramya. Kekhawatiran mereka pun terbukti. Ramya yang tengah disekap oleh sosok misterius tersebut tiba-tiba ditabrak hingga tewas dan membuang semua identitas serta keterangan apapun mengenai Ramya. Kematian Ramya membuat Abi dan Ajay merasa sangat kesal. Terlebih Abi yang merasa berulang kali tidak menemukan titik terang atas kasusnya ini. Ajay yang keluar mobil untuk membeli sesuatu tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil hingga membuat Abi terkejut. Ia mendekati tubuh Ajay yang penuh luka dan meminta Ajay tetap membuka matanya. Abi mengendarai mobilnya dengan cepat dan membawa Ajay ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan pertolongan dari dokter. Saat di rumah sakit, ia mendapatkan laporan kalau pelaku penabrakan Ajay itu dilakukan oleh seorang pengemudi yang mabuk berat. Suba yang tahu Ajay dirawat di rumah sakit menjadi sedih dan berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk. Abi yang berada di dekat Subalaksmi mencoba memompas semangat Subalaksmi untuk bisa berpikir positif dan berharap Ajay bisa melewati masa kritisnya. Abi membawa Suba untuk keluar dari rumah sakit. Suba pun menurutinya. Abi membawanya ke desa yang pernah terbakar habis. Mereka merasa senang mengetahui Subalaksmi sudah mengalami banyak kemajuan untuk kesembuhannya. Mereka berbincang hangat bersama hingga Abi tertarik pada anak perempuan kecil yang terdiam sambil memegang boneka yang sudah rusak. Penduduk menjelaskan kalau di waktu kejadian pemukulan, Subalaksmi, anak kecil tersebut kehilangan orang tuanya yang merupakan kepala desa mereka. Abi terdiam dan pandangannya kembali menuju anak kecil laki-laki yang memanggil warga lain saat tahu mobil Subalaksmi ada di tepi hutan. Anak kecil tersebut menunjukkan sebuah gambar dan mengatakan kalau itu ia ambil dari mobil yang menabrak kepala desa mereka. Di tengah-tengah kebersamaan dengan penduduk desa, Ajay menelpon Abi dan hal itu mengejutkan Abi terlebih saat mendengar Ajay yang meminta pertolongan dan merasa terancam. Selanjutnya, Abi kembali mendengar suara pelaku yang tertawa dan mendorong kursi roda yang membawa Ajay ke dalam sebuah sungai. Abi menjerit dan langsung mendatangi tempat tersebut, namun ia terlambat karena Ajay sudah tidak bernyawa lagi. Abi merasa sangat kehilangan saat kematian Ajay sahabatnya. Ia bahkan hampir putus asa karena sampai sekarang tidak menemukan siapa pelaku pemukulan wanita yang sangat ia cintai itu. Namun di tengah kesedihannya, ia melihat sebuah mobil melintas dengan gambar yang pernah ia dapatkan dari anak laki-laki kecil itu. Ia mengikuti laju mobil itu hingga berhasil menemukannya. Ia memeriksa semua bagian mobil tersebut dan menemukan si pemilik yang mengatakan saat kejadian penabrakan Ajay itu, ia tengah mabuk berat dan dipukuli oleh orang misterius hingga ia pingsan, dan saat ia terbangun, ia telah berada di kantor polisi. Abi yang telah memeriksa keadaan mobil tersebut menemukan sebuah nota dan mulai menyelidikinya. Ia mendapatkan alamat sebuah hotel kecil yang diketahui memesan makanan tersebut berulang kali. Abi memberanikan diri menanyakan kepada resepsionis dan mendapatkan informasi makanan tersebut dipesan oleh rekannya. Ia pun merasa bingung karena selama 10 hari belakangan ini, ia memesan makanan yang sama dan membawanya ke sebuah kamar. Abi mengikutinya saat ia datang dan menuntunnya ke sebuah kamar.
Tanpa diketahui, Abi menyelinap masuk ke kamar tersebut dan menemukan beberapa kain berwarna merah serta foto-foto Subalaksmi di tempat itu. Abi terkejut ketika tiba-tiba ia diserang oleh pelaku yang ia kenal sebagai orang kepercayaan keluarga Subalaksmi. Mereka berkelahi dan dengan cepat Abi melumpuhkannya lalu membawanya ke hadapan Subalaksmi dan keluarganya. Mereka terkejut melihat Viswa, orang yang selama ini mereka percaya bisa melakukan hal semacam itu. Dengan hati gembira, Viswa mengatakan ia hanya disuruh dan sangat menikmati ketakutan Suba karena saat melihat ketakutan Suba, hasrat ingin menyakiti Suba semakin besar. Keluarga Suba terperangah tidak menyadari kalau pelakunya berasal dari orang terdekat mereka. Viswa mengakui ia hanya disuruh oleh paman Subalaksmi yang iri dan marah melihat kesuksesan Subalaksmi sementara putri mereka yang mereka harapkan malah meninggal dunia. Ia juga merasa kesal karena Subalaksmi telah menutup pabrik benih palsu yang ia dalangi bekerja sama dengan MLA. Lagi-lagi semua terperangah dan benar-benar tidak menyangka Subalaksmi menganggap mereka adalah pengganti orang tuanya, ternyata malah mendapatkan hal yang menyakitkan seperti ini. Namun ia berusaha mengendalikan emosinya. Di hadapan wartawan, Suba memberikan semua keterangan mengenai pelaku hingga akhirnya bibi dan pamannya beserta Viswa dijebloskan ke penjara. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Uniki. Kejahatan memang dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu berhati-hati dan waspada harus dilakukan ya sahabat, karena kita tidak pernah tahu orang terdekat ataupun siapapun yang ada di sekitar kita bisa saja menjadi orang yang menyakiti kita. Sifat dendam dan serakah biasanya menjadi pemicu orang bisa berbuat jahat kepada diri kita. Oleh karenanya, jaga sikap, jaga perkataan, dan jaga perilaku agar tidak menyakiti orang lain, agar kita terhindar dari kejahatan orang-orang yang ingin menyakiti kita. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat selalu untuk dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan ya sahabat. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum.